Sobat Jiwa, gimana kalau semua sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diajarkan kepada kita di sekolah yang terjadi selama puluhan tahun ini ternyata adalah cerita yang dibuat untuk menyetir kita. Awal tahun 2026 ini, setelah selama 80 tahun, Amerika dan NASA membohongi kita. Mereka mulai mengakui keberadaan UFO dan juga aliens. Pengakuan ini disampaikan melalui perilisan dokumen yang akan dilakukan secara rutin lewat website resmi pemerintah Amerika. Ada ribuan dokumen yang akan dirilis bertahap yang berisi foto dan juga dokumen rahasia lainnya tentang UFO yang mereka kumpulkan sejak tahun 1940. Kenapa selama ini mereka harus berbohong? Apa yang mereka tutupi dari kita? Dan di akhir video ini Sobat Jiwa, ini ada hal menarik ya. Kita akan membahas beberapa kebudayaan zaman dulu yang tercatat pernah berhubungan dengan alien. Nah, seru banget kan pembahasan kita di video kali ini? Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita pembahasannya. Pada tanggal 12 November tahun 2004, seorang pilot elit Angkatan Laut Amerika bernama Letnan Komandan David Fravor itu sedang menjalankan sebuah misi dengan pesawat jetnya melalui Samudra Pasifik. Di dekat pantai San Diego, radar jet tempurnya itu Sobat Jiwa menemukan sesuatu yang sangat ganjil. Sebuah objek putih berbentuk tabung lonjong, tanpa sayap dan juga tanpa mesin pendorong, itu melayang tepat di atas permukaan air laut yang berombak. Dan ketika Fravor mencoba untuk mendekati untuk melakukan identifikasi, objek itu tiba-tiba melesat ke atas Sobat Jiwa. Menirukan gerakannya seolah-olah dia tahu sedang diawasi. Kemudian menghilang dalam sekejap mata dengan kecepatan yang gak masuk di akal manusia. Kejadian ini direkam langsung oleh sensor canggih pesawat jetnya saat itu. Dan tebak apa yang terjadi setelahnya. Selama bertahun-tahun, laporan resmi dari si Fravor tadi diabaikan dan dibiarkan menguap gitu aja. Gak ada tanggapan serius dan juga gak ada follow up sama sekali. Kejadian yang dialami Fravor itu Sobat Jiwa bukan satu-satunya. Ada ratusan, bahkan ribuan penampakan UFO yang berhasil terekam, baik oleh militer maupun oleh orang biasa yang berusaha dikubur dalam-dalam oleh pemerintah Amerika. Dan tepat pada tanggal 8 Mei 2026 lalu, semuanya jadi berubah. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sepanjang sejarah peradaban modern. Lewat website resminya, mereka resmi membuka gelombang pertama dari total 400 dokumen rahasia, rekaman sensor jet tempur, hingga transkrip komunikasi militer terkait keberadaan makhluk cerdas yang bukan manusia itu. Nah, tapi anehnya nih Sobat Jiwa, dokumen ini nggak langsung semuanya dirilis ke publik. Mereka cicil satu persatu, kemudian dirilis secara berkala setiap 2 minggu sekali. Isi dokumennya itu apa sih? Kok sampai dirahasiakan dari publik selama lebih dari 80 tahun? Di dalam tumpukan dokumen yang sudah dirilis itu, terdapat satu verifikasi fisik yang benar-benar bikin kita bertanya-tanya Sobat Jiwa. Pemerintah akhirnya mengakui keaslian foto resmi dari misi Apollo tahun 1972 yang diambil langsung oleh astronot dari bulan. Nah, di klise foto aslinya terlihat sangat jelas ada objek segitiga hitam raksasa misterius yang lagi melayang kokoh tepat di atas para astronot yang sedang bertugas. Satuan tugas yang dibentuk khusus untuk menyelidiki UFO itu memverifikasi kalau foto itu 100% nyata. Tapi yang lucunya nih ya, di sini jadi ketahuan Sobat Jiwa. Ternyata sebelumnya, militer saat itu memerintahkan petinggi NASA untuk edit fotonya, menghapus objek segitiga yang ada di foto itu, dan merilis foto hasil editannya. Terus muncul satu pertanyaan kan, kenapa dirilisnya sekarang? Apakah ini bagian dari pengalihan isu perang dan politik global? Atau UFO dan alien itu memang benar-benar nyata? Jawabannya bisa jadi dua-duanya Sobat Jiwa. Kenapa? Sudah jadi pengetahuan umum kalau Amerika itu utangnya banyak banget. Negara paling banyak utang di dunia. Singkatnya, salah satu cara mereka untuk menyelesaikan utang-utangnya adalah dengan perang Iran yang lagi terjadi saat ini. Nah, singkatnya itu aja dulu ya. Karena kalau bisa dibahas, panjang lagi nanti materinya. Nah, perilisan dokumen ini bisa jadi senjata pengalihan isu yang cukup kuat supaya banyak orang di Amerika dan juga dunia bisa sedikit berpaling perhatiannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah UFO dan alien itu memang benar-benar nyata? Bisa jadi iya. Kenapa? Karena di balik perang yang sesungguhnya ada perang dingin teknologi antara 3 raksasa dunia, yaitu Amerika, Rusia, dan juga Cina. Mereka diam-diam saling berlomba untuk mengumpulkan serpihan material pesawat UFO yang pernah jatuh di wilayah mereka masing-masing. Untuk apa?
untuk melakukan sesuatu yang dinamakan reverse engineering. Membongkar dan mempelajari teknologi asing tersebut untuk dimodifikasi menjadi senjata militer. Dan siapapun negara yang berhasil menguasai teknologi UFO ini lebih dulu, mereka otomatis akan menjadi penguasa tunggal dan kekuatan militer global yang tidak tertandingi di bumi. Isu-isu yang ditutupin selama ini tuh Sobat Jiwa, bukan cuma untuk menjaga kewarasan umat manusia. Karena kalau misalnya tiba-tiba semua tahu ada UFO, yang ada semuanya pada panik, benar nggak? Tapi juga dirahasiakan karena alasan kekuatan yang tadi Sobat Jiwa. Terus kenapa sih munculnya dari tahun 1940-an? Kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, penasaran kan Sobat Jiwa? Kita lanjut di chapter berikut ya. Setelah tahu kalau ternyata kita dibohongi selama ini tentang UFO Sobat Jiwa, nah sekarang kita mundur ke belakang dulu untuk melihat penampakan UFO mana aja sih yang viral di masanya. Yuk kita masuk ke yang pertama, yaitu tahun 1947, di mana ada salah satu kejadian UFO paling viral sepanjang sejarah, yang dikenal dengan nama Roswell. Kenapa dinamai Roswell? Karena TKP-nya ada di daerah yang namanya Roswell, yaitu negara bagian di New Mexico, Amerika Serikat. Pada tanggal 4 Juli 1947, setelah terjadinya badai petir yang hebat pada malam itu, seorang pemilik peternakan menemukan puing-puing material aneh yang berserakan di tanahnya. Materialnya itu cukup ringan Sobat Jiwa, mirip kayak kertas timah, nggak bisa ditekuk, nggak bisa dibakar juga, dan kalau misalnya dibengkokin, itu bisa langsung kembali ke bentuk semula. Jadi kayak fleksibel gitu ya. Nah, militer Amerika awalnya sempat mengeluarkan rilis pers resmi yang mengejutkan dunia. Dan mereka mengatakan, kami telah menemukan piringan terbang. Tapi anehnya nih Sobat Jiwa, cuman dalam hitungan jam aja, rilis itu langsung di take down. Petugas intelijen militer, Mayor Jesse Marcel, diperintahkan tampil di depan kamera sambil memegang serpihan kayu dan kain, kemudian berbohong kepada dunia bahwa yang jatuh itu hanyalah sebuah balon cuaca. Setelah Roswell, kita maju sedikit ke tahun 1952. Kalau insiden Roswell di tahun 1947 itu terjadi di gurun terpencil, nah peristiwa yang satu ini terjadinya tepat di depan Presiden Amerika Serikat saat itu. Selama 2 minggu berturut-turut di bulan Juli tahun 1952 itu, langit di atas Gedung Putih dan di gedung parlemen Capitol Hill diinvasi oleh sekumpulan objek terbang misterius. Semuanya dimulai ketika radar di Bandara Nasional Washington itu menangkap 7 objek yang bergerak dengan pola yang tidak wajar. Di saat yang sama, para pilot maskapai komersil dan juga warga sipil di darat itu melihat langsung objek-objek cahaya bermanuver acak di atas wilayah udara terlarang. Sampai-sampai militer AS mengirimkan jet tempur F-94 untuk mengejar mereka. Tapi setiap jet tempur itu mendekat, objek-objek itu melesat hilang dengan kecepatan luar biasa. Dan begitu jet tempur itu kehabisan bahan bakar, kemudian kembali ke pangkalan, objek-objek yang tadi itu muncul lagi. Dan peristiwa itu Sobat Jiwa bikin panik satu negara. Sampai-sampai presiden saat itu, Harry Truman, secara pribadi menelpon pihak militer untuk meminta kejelasan. Dan saking viralnya, Angkatan Udara AS terpaksa menggelar konferensi pers terbesar sejak Perang Dunia Kedua hanya untuk menenangkan publik dan melempar alasan klasik bahwa itu hanyalah fenomena suhu udara. Selanjutnya kita maju ke tahun 1980 ya. Itu pun saya juga masih belum lahir ya Sobat Jiwa. Kita ketemu sama insiden Ben Waters. Kalau Roswell itu adanya di Amerika, nah Ben Waters ini kejadiannya di Inggris Sobat Jiwa. Ini adalah salah satu kasus paling kredibel di dunia karena saksi utamanya bukan warga sipil aja, melainkan puluhan personel militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang sedang bertugas di pangkalan militer NATO di Rendlesham Forest yang ada di Inggris. Selama beberapa malam berturut-turut, para tentara melihat cahaya aneh turun ke wilayah hutan di dekat pangkalan. Nah, ketika itu, Wakil Komandan Pangkalan, Letnan Kolonel Charles Holt, memimpin tim untuk menyelidiki langsung ke dalam hutan. Mereka menemukan sebuah objek logam berbentuk segitiga yang memancarkan cahaya terang. Nah, kemudian di situ Holt bahkan sempat merekam seluruh kejadian itu menggunakan perekam tape recorder. Karena pada saat itu belum ada alat yang canggih kayak sekarang ya, misalnya kayak handphone atau alat perekam yang cukup canggih. Nah, saat objek itu didekati Sobat Jiwa, dia bermanuver melewati pepohonan tanpa suara, kemudian menembakkan seberkas cahaya laser ke arah gudang penyimpanan senjata nuklir pangkalan, dan terakhirnya mereka melesat pergi seketika. Tim militer yang memeriksa lokasi keesokan harinya menemukan bekas pendaratan berupa 3 lubang di tanah dan
mendeteksi tingkat radiasi yang sangat tinggi di area tersebut. Rekaman suara asli Letkol Hall yang terdengar panik saat mengamati objek tersebut bocor ke publik dan menjadi bukti paling otentik sampai hari ini. Dan kejadian yang terakhir, kita balik lagi ke Amerika di mana terjadi di tahun 1997. Ada kejadian Phoenix Light yang terjadi di Arizona, Sobat Jiwa. Pada malam tanggal 13 Maret 1997, sebuah objek terbang raksasa berbentuk huruf V atau segitiga melayang sangat rendah dan lambat di atas langit kota Phoenix. Objek itu memiliki 5 lampu besar di bawahnya, Sobat Jiwa, dan berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan saksinya mulai dari warga biasa, pilot, sampai gubernur Arizona saat itu, Five Symington. Tapi lagi-lagi nih Sobat Jiwa, untuk meredam kepanikan publik, si gubernur sempat menggelar konferensi pers palsu yang sangat konyol. Karena dia membawa stafnya yang didandani memakai topeng aliens. Tapi nih ya, bertahun-tahun setelah lengser dari jabatannya, Five Symington itu akhirnya membuat satu pengakuan yang sangat jujur kepada media. Dan dia mengatakan, If you had to describe what happened in a paragraph while you were governor on the evening of March 1997, succinctly, what would you say? I would say that there was a very mysterious event that happened over, not just over Phoenix, but over Maricopa County. Something we'd never seen before, exceptionally bright lights up in the sky that didn't conform to anything that we had ever known before. And it has never been explained. I'd say that we probably had our first major encounter with the unknown over Maricopa County at that time. It was really thrilling. But I was never fearful about it. I figure if they're smart enough and capable enough to to come into our airspace with the technology that they have, if they wanted to do us in, they could have done us in a long time ago. Mungkin yang dia maksud tidak masuk akal itu ya Sobat Jiwa, karena objek itu bisa terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam hitungan detik dia bisa melesat hilang begitu naik ke atas. Nah Sobat Jiwa, setelah kita melihat banyak kejadian-kejadian UFO yang viral di masa lalu, pertanyaan besarnya kemudian adalah, kenapa semua fenomena ini mendadak meledak dan muncul secara masif sejak tahun 1940? Kenapa nggak dari berabad-abad sebelumnya? Jawabannya ternyata berhubungan langsung dengan lompatan teknologi terbesar sekaligus paling berbahaya yang pernah dibuat manusia, yaitu senjata nuklir. Menurut interview bersama ilmuwan yang pernah bekerja di NSA dan juga CIA, Dr. Hal Puthoff, aliens itu mengawasi gerak-gerik manusia sejak Amerika Serikat pertama kali meledakkan bom atom di dunia dalam uji coba Trinity Test yang dilakukan di New Mexico pada tahun 1945. Dan sejak itulah banyak sekali penampakan UFO di sekitar tempat uji coba tes nuklir itu. Kenapa? Karena dugaannya mereka mulai merasa bahwa manusia memiliki kekuatan yang cukup dahsyat sampai perlu harus diawasi gerak-geriknya, bahkan diperingatkan. Dan peringatan nyata ini pernah dialami langsung oleh Uni Soviet pada masa Perang Dingin, Sobat Jiwa. Berdasarkan dokumen intelijen yang baru-baru ini diungkap oleh fisikawan kuantum, Dr. Harrell, sebuah objek berbentuk cakram raksasa itu melayang selama berjam-jam tepat di atas pangkalan rudal nuklir rahasia milik Rusia. Tiba-tiba sebuah keanehan luar biasa terjadi, Sobat Jiwa. Tanpa ada satupun tombol yang disentuh oleh operator militer Rusia, sistem komputer otomatis di dalam pangkalan tersebut mendadak dihack dari luar. Panel tombol terkunci, lampu indikatornya berubah menjadi merah, dan sistem memulai menghitung mundur atau countdown untuk peluncuran mandiri rudal nuklir yang mengarah langsung ke Amerika. Dan selama 15 detik yang paling mencekam dalam sejarah militer Rusia, para jenderal yang ada di sana hanya bisa terpaku diam melihat senjata pemusnah massal mereka diambil alih secara total oleh kekuatan asing. Sebelum akhirnya hitung mundur itu akhirnya dibatalkan sendiri oleh objek tersebut tepat di detik terakhir. Kemudian objek itu melesat hilang ke angkasa. Lewat insiden itu Sobat Jiwa, manusia seolah sedang diperingatkan bahwa yang pertama, nuklir bisa saja menjadi senjata pemusnah bumi. Dan yang kedua, mereka mengingatkan sekaligus menunjukkan bahwa mereka itu yang asing tadi itu ya, bisa mengendalikan teknologi kita. Kapan saja dalam sekejap mata. Sobat Jiwa, jujur nih ya, ngedengar Amerika merilis dokumen kayak gini tuh sebenarnya sempat curiga juga. Kenapa?
Karena lihat keadaan Amerika sekarang itu lagi banyak perang. Perang sama Rusia di Ukraina, perang sama Iran yang baru-baru ini terjadi, belum lagi perang dagang sama Cina. Untuk percaya langsung gitu aja, di tengah semua kekacauan ini kayaknya agak rada-rada susah ya Sobat Jiwa. Tapi nih ya, cuman berselang 3 hari setelah Amerika merilis gelombang pertama dokumen rahasia pada tanggal 8 Mei kemarin, ternyata pemerintah Jepang secara mengejutkan juga ikut langsung menggelar konferensi pers resmi di tingkat kabinet tertinggi mereka melalui Chief Cabinet Secretary mereka yaitu Minoru Kihara. Jepang secara terbuka mengaku kalau militer mereka juga memiliki rekaman video fenomena yang aneh yang serupa dengan Amerika. Dan yang lebih bikin kagetnya lagi nih Sobat Jiwa, kesiapan pemerintah Jepang dalam menghadapi isu UFO dan alien ini. Parlemen Jepang ternyata diam-diam sudah membentuk komite khusus UFO sejak tahun 2024 lalu. Artinya sudah 2 tahun dari sekarang kan ya. Dan tepat pada Maret 2026 kemarin, mereka melangkah lebih jauh lagi untuk merampungkan blueprint, infrastruktur, sampai struktur departemen pemerintah khusus di bawah kabinet untuk bersiap-siap menyambut potensi kontak resmi dengan alien ini. Yang lebih anehnya lagi, di tengah Amerika yang pemerintahnya sedang dibekukan karena krisis anggaran, mereka malah secara misterius justru memprioritaskan sebuah tindakan secara diam-diam. Biasanya Sobat Jiwa, kalau lagi krisis anggaran dan pemerintahan lagi dibekukan, itu untuk beli-beli sesuatu itu pasti dipersulit, bahkan nggak bisa, ya kan? Nah ini, mereka malah memesan dan mengamankan website resmi pemerintah dengan nama domain alien.gov dan aliens.gov. Itu mencurigakan nggak sih? Di tengah darurat finansial, sebuah negara justru sibuk mengamankan nama domain tentang makhluk luar bumi. Ternyata persiapan ini nggak cuma menyasar sistem pemerintahnya aja Sobat Jiwa. Jauh sebelum dokumen ini dirilis di internet, tepatnya pada Februari tahun ini ya, tahun 2026 kemarin, pemerintah Amerika Serikat itu sudah melakukan sebuah tindakan rahasia. Mereka mengundang para pastor dan juga pengkhotbah besar. Salah satunya adalah Perry Stone yang memiliki jutaan jemaat untuk menghadiri sebuah pengarahan tertutup atau private briefing yang diadakan di tengah hutan terpencil di wilayah Tennessee. Dan di sana itu, para pemuka agama tadi disuruh untuk mematikan seluruh HP-nya. Di bawah penjagaan ketat, para pejabat tinggi militer membocorkan kebenaran ini kepada mereka. Tujuannya sebenarnya sangat klinis. Militer meminta para pemuka agama ini untuk mulai melakukan sosialisasi tipis-tipis atau sosialisasi halus gitu ya. Menyisipkan narasi ini dari atas mimbar supaya bisa mempersiapkan mental para jemaat mereka dari sudut pandang agama. Pemerintah sangat khawatir akan terjadi goncangan dogma keagamaan yang hebat sehingga para tokoh agama itu dipakai sebagai perantara supaya umat manusia nggak mengalami shock saat mendengar keberadaan makhluk halus luar angkasa ini resmi diumumkan di publik. Dan satu hal yang menarik yang juga bukan kebetulan, akan ada satu film yang kayaknya sengaja dirilis dalam waktu dekat ini yang berjudul Disclosure Day. Dan sutradaranya juga nggak kaleng-kaleng. Banyak dari kita yang pasti tahu sutradara ini. Namanya yaitu Steven Spielberg. Tahu kan ya? Dan filmnya tentang apa? Tentang kedatangan UFO dan alien. Dan yang lebih membuat tidak kebetulannya lagi nih Sobat Jiwa, tanggal tayang perdana film itu jatuh tepat bersamaan dengan jadwal deklasifikasi gelombang berikutnya tentang dokumen UFO. Yang dikabarkan langsung dari Pentagon yang akan jauh lebih besar memberikan semua informasi yang lebih sensitif lagi. Informasinya tentang apa? Ya, kita belum tahu, kita hanya bisa menunggu. Yang jelas, melihat semua kebetulan-kebetulan ini, kita nggak bisa tutup mata gitu aja ya Sobat Jiwa. Karena bisa jadi kita berpeluang hidup di zaman di mana kita hidup berdampingan dengan makhluk lain dari luar angkasa yang bukan manusia. Gimana menurut kamu Sobat Jiwa? Apakah kalian takut atau malah ngerasa penasaran? Coba kasih komen di bawah ya. Nah Sobat Jiwa, kontak dengan alien atau makhluk dari luar bumi ini ternyata nggak cuma jadi perbincangan saat ini aja sebenarnya. Sejak zaman dulu tercatat di relief-relief sejarah, nenek moyang kita juga sudah bersentuhan dengan makhluk dari luar angkasa. Nah penasaran kan makhluk apa aja yang bersentuhan dengan nenek moyang kita atau leluhur Nusantara kita? Kita akan bahas di chapter yang berikut. Sobat Jiwa, kalau misalnya kita mau meluangkan waktu untuk melihat jauh ke belakang, fenomena kehadiran makhluk luar angkasa ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Apa yang hari ini kita sebut dengan istilah teknis seperti aliens atau UFO, oleh leluhur kita berabad-abad yang lalu sudah dipahami dengan bahasa spiritual yang sangat sakral. Mereka menyebutnya sebagai dewa, entitas cahaya, atau kereta perang langit. Di mana jejak kognitifnya tercatat dengan sangat rapi
dalam lembaran sejarah spiritualitas peradaban kita. Pertama, kita bisa lihat catatannya di peradaban kuno Sumeria yang berkembang sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi di tanah Mesopotamia. Di atas salah satu prasasti bertulisan paku atau cuneiform yang berhasil ditemukan arkeolog, terdapat catatan sejarah yang sangat konsisten mengenai entitas bernama Anunnaki. Pasti ada yang pernah dengar ini kan? Secara umum, nama Anunnaki ini memiliki arti yang sangat jelas, yaitu mereka yang turun dari langit ke bumi. Prasasti kuno Sumeria secara detail menceritakan bahwa para Anunnaki ini datang dari sebuah tempat kosmis yang jauh dan membawa lompatan kecerdasan yang gak masuk akal bagi manusia purba saat itu. Dan mereka itu tidak digambarkan sebagai penjajah yang kejam Sobat Jiwa, melainkan sebagai mentor spiritual yang membimbing mata batin dan juga kesadaran manusia pada masa itu. Mereka mengajarkan rahasia geometri, peta perbintangan atau astronomi yang sangat presisi, kemudian juga mengajarkan matematika yang rumit, sampai sistem jaringan pertanian modern yang berhasil mengubah struktur peradaban manusia dalam waktu yang sangat singkat. Selain Sumeria, Sobat Jiwa, kalau misalnya kita membaca teks-teks spiritual Hindu kuno yang luar biasa kaya, kayak kitab Ramayana atau misalnya Mahabharata, hingga Srimad Bhagavatam, itu narasi tentang objek terbang itu tertulis dengan sangat gamblang melalui istilah Vimana. Ini bukan sekedar analogi metafora atau khayalan Sobat Jiwa. Vimana ini digambarkan sebagai kendaraan logam rahasia berbentuk lingkaran, kubah, atau silinder emas yang sanggup bermanuver ekstrim Sobat Jiwa menembus ruang udara. Bahkan di dalam teks kuno Vaimanika Sastra, terdapat bab khusus yang berfungsi layaknya panduan teknis atau standar operasional prosedur bagi seorang pilot. Di sana itu dijelaskan bagaimana cara mengemudikan Vimana, kemudian bagaimana pakaian khusus yang harus dikenakan supaya tubuh itu tidak hancur di ketinggian ekstrim, sampai diceritakan bagaimana memanipulasi energi di sekeliling badan pesawat untuk menciptakan gelembung lokal yang bisa membelokkan cahaya dan ruang waktu. Deskripsi kuno ribuan tahun lalu ini, anehnya nih Sobat Jiwa, sangat sinkron dengan penjelasan fisikawan kuantum Dr. Harold mengenai cara kerja perisai pada fenomena UFO modern saat ini. Kejadian memori masa lalu ini ternyata juga terjaga rapi di belahan bumi barat Sobat Jiwa, tepatnya pada suku Hopi di wilayah Arizona, Amerika Serikat. Selama lintas generasi, mereka memelihara silsilah spiritual yang sangat menghormati entitas yang mereka sebut Satuto atau Star People. Kalau bahasa Indonesianya berarti orang-orang bintang. Di dalam situs-situs batu gua kuno mereka yang terisolasi itu Sobat Jiwa, terdapat lukisan kuno atau petroglyphs yang menggambarkan figur-figur aneh yang sangat mencolok. Figur ini memiliki kepala yang membesar, botak, tanpa hidung yang jelas, dan sepasang mata hitam lebar yang sangat dominan. Visualisasi mistis ribuan tahun lalu dari suku Hopi ini Sobat Jiwa memiliki kemiripan simbolis yang benar-benar identik dengan sketsa aliens jenis Grey yang sering dilaporkan dalam berkas investigasi modern. Dan suku Hopi ini percaya bahwa ketika bumi mengalami siklus bencana besar di masa lalu, Star People inilah yang memandu jiwa dan juga fisik mereka menuju ruang aman untuk menyelamatkan peradaban manusia. Nah, ketika kita menyatukan semua potongan puzzle catatan sejarah dari berbagai belahan dunia ini, sebuah pertanyaan besar muncul Sobat Jiwa. Apakah mereka semua ini sebenarnya adalah entitas yang sama? Jawabannya adalah sangat mungkin iya. Perbedaan visual dan nama itu mungkin hanya keterbatasan bahasa manusia aja dalam menerjemahkan sesuatu yang melampaui zaman mereka. Satu hal yang benar-benar membedakan kita dengan manusia masa lalu adalah cara kita meresponnya. Leluhur kita zaman dulu mereka tidak panik, tidak buru-buru membentuk komite militer, atau membuat regulasi ketat tentang keamanan nasional karena ketakutan. Kenapa? Ya, karena kesadaran spiritual mereka saat itu masih sangat murni. Mereka nggak memiliki cacat ego yang merasa bahwa manusia bumi adalah penguasa tunggal dan makhluk paling cerdas di alam semesta. Mereka memahami dengan penuh rasa syukur bahwa kehidupan di jagat raya ini maha luas, berlapis-lapis, dan entitas dari langit tersebut adalah bagian dari satu tatanan kosmis yang sama di bawah naungan Sang Maha Pencipta. Melalui sejarah kuno ini, Sobat Jiwa, kita disadarkan bahwa sains modern barat saat ini sebenarnya tidak sedang menemukan hal yang baru. Mereka hanya sedang mengejar ketertinggalan dari apa yang spiritualitas kuno sudah ketahui sejak ribuan tahun yang lalu. Nah Sobat Jiwa, di tengah badai informasi yang sedang menguncang logika saat ini,
Gimana nih cara kita harus merespon? Apakah kita harus merasa kecil, merasa takut, atau merasa kehilangan pegangan hidup? Ayo kita bawa kenyataan ini ke dalam ruang refleksi spiritual yang lebih jernih. Selama ini peradaban kita dididik dalam sebuah cacat psikologis yang disebut lack of imagination atau kurangnya imajinasi. Kita tidak mampu bersiap menghadapi hal-hal yang belum pernah kita alami secara fisik. Terlalu nyaman dalam kotak kita sendiri dan merasa bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk puncak yang menguasai seluruh rahasia alam semesta. Ini semua sebenarnya bukanlah sebuah ancaman bagi iman kita Sobat Jiwa, melainkan sebuah undangan agung untuk memperluas kesadaran jiwa. Bahkan institusi spiritual kuno seperti Vatikan pun sebenarnya sudah melangkah lebih maju dengan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ciptaan Tuhan itu maha luas dan tidak terbatas. Mengetahui adanya kecerdasan lain di luar sana tidak akan mengurangi keagungan Sang Pencipta. Justru hal ini semakin memperluas kekaguman kita terhadap misteri penciptaannya. Inilah saatnya bagi kita untuk melepaskan keangkuhan ego, menurunkan ketakutan kita, dan mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari sebuah keluarga kosmis yang sangat besar. Tugas kita hari ini adalah memperluas ruang di dalam hati, menjaga kedamaian batin, dan terus bertumbuh dalam kesadaran yang murni. Nah, kalau menurut pandangan kalian gimana nih Sobat Jiwa? Setelah mendengar seluruh fakta, kebetulan-kebetulan yang aneh di tahun 2026, sampai catatan spiritual di masa lalu kita, apakah ruang kesadaran di dalam diri kalian merasa siap untuk menyambut era baru ini? Atau kalian punya refleksi sendiri? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar sambil kita tetap terus berjalan bersama di langkah jiwa dengan hati yang lapang dan juga pikiran yang terbuka. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.